Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mansur dengan NPM 18428017, jurusan Sistem Informasi dengan semester 6. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang sistem tersebar. Di sini saya dari Universitas Pancasakti. Mungkin kita langsung aja ke pembahasannya. Di sini pengertian sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan terdistribusi. Sistem terdistribusi merupakan sekumpulan elemen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan membentuk satu kesatuan untuk menyelesaikan suatu tujuan yang spesifik atau menjalankan seperangkat fungsi. Adapun terdistribusi berasal dari kata terdistribusi yang merupakan lawan kata sentralisasi, yang artinya penyebaran, sirkulasi, penyerahan, pembagian menjadi bagian-bagian kecil. Berawal dari pengertian kata-kata pembentuknya, sistem terdistribusi dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan dari elemen-elemen yang saling berinteraksi secara sistematis dan teratur untuk mendistribusikan data. Maslenov 2003. Sistem terdistribusi adalah sekumpulan prosesor yang tidak saling berbagai memori atau kluk dan terhubung melalui jaringan komunikasi yang bervariasi, yaitu melalui local area network ataupun melalui wide area network, dan dilengkapi dengan sistem software terdistribusi untuk membentuk fasilitas komputer terintegrasi. Contoh umum terdistribusi diantaranya adalah internet merupakan global jaringan interaksi komputer yang berkomunikasi melalui Internet Protocol. Internet merupakan jaringan teradministrasi terpisah dengan batasan pada kebijakan keamanan lokal, mobil dan komputasi di berbagai tempat. Laptop, PDA, mobile phone, printer, peralatan rumah, dan lain-lain. World Wide Web (WWW) sistem untuk publikasi dan akses sumber daya dan layanan. Di sini ada sejarah dari sistem terdistribusi. Sistem komputasi sebelum tahun 1970-an. Pada saat ini kebanyakan sistem komputasi merupakan komputer yang besar dan terpusat. Beberapa aplikasi menggunakan jaringan komputer yang sederhana ke sistem pusat, dan proses dilakukan oleh satu buah komputer yang besar atau yang dikenal mainframe. Setelah tahun 1970-an, baru berkembanglah komputer mini dan lanjutkan sampai dengan komputer mikro. Dikarenakan pada saat ini biaya pembuatan proses menurun, maka ada pertimbangan untuk menghemat biaya dengan memanfaatkan personal komputer untuk teknologi sistem terdistribusi. Dan perbandingan harga hardware yang sangat tinggi antara komputer mikro dengan komputer mainframe komputer besar. Dan selanjutnya di sini ada manfaat sistem terdistribusi. Yang pertama, resource sharing. Dalam sistem terdistribusi ini, situs-situs yang berbeda saling terhubung satu sama lain melalui jaringan, sehingga situs yang satu dapat mengakses dan menggunakan sumber daya yang terdapat dalam situs lain.
Dan yang kedua, computation speed up. Apabila sebuah komputasi dapat dipartisi menjadi beberapa subkomputasi yang berjalan bersamaan, maka sistem terdistribusi akan mendistribusikan subkomputasi tersebut ke situs-situs dalam sistem. Dan yang ketiga, reliability. Dalam sistem ini, apabila sebuah situs mengalami kegagalan, maka situs yang tersisa dapat melanjutkan operasi yang sedang berjalan. Hal ini menyebabkan reliabilitas sistem menjadi lebih baik. Communication. Ketika banyak situs saling terhubung melalui jaringan komunikasi, user dari situs-situs yang berbeda mempunyai kesempatan untuk dapat bertukar informasi. Dan next, karakteristik dan tujuan sistem terdistribusi. Karakteristik sistem terdistribusi ini adalah salah satunya concourse of component, yaitu pangkasan suatu komponen atau sumber daya, segala hal yang dapat digunakan bersama dalam jaringan komputer meliputi H atau W dan S atau W secara bersamaan. Di sini ada contoh beberapa pemakai browser jaringan mengakses halaman web secara bersamaan, yaitu no global clock. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mensinkronkan waktu seluruh komputer atau perangkat yang terlibat, dapat berpengaruh pada pengiriman pesan atau data, seperti saat beberapa proses tersebut ingin masuk ke critical session. Independent failures of component. Setiap komponen atau perangkat dapat mengalami kegagalan, namun komponen atau perangkat lain tetap berjalan dengan baik. Di sini ada tujuan sistem terdistribusi, yaitu tujuan di sini untuk memberikan akses bagi pengguna untuk dapat mengembangkan sumber daya sistem, peningkatan kecepatan komputasi, meningkatkan availabilitas atau ketersediaan dan reliabilitas data, mengatasi bottleneck di mana tumpukan pekerjaan pada suatu terminal dapat didistribusikan ke terminal-terminal lain, mendukung layanan, misalnya layanan penjualan dengan menggunakan terminal-terminal yang tersebar di berbagai tempat, mendukung sistem kerja jarak jauh. Di sini misalnya sistem kerja small office, home office yang memungkinkan karyawan untuk bekerja dari rumah sehingga tidak harus datang ke kantor. Dan yang terakhir, memudahkan kerja kelompok dengan memudahkan data sharing dan tetap memungkinkan kerjasama walaupun letak anggota kelompok saling berjauhan. Di sini ada kelebihan dan kelemahan sistem terdistribusi. Kelebihan sistem terdistribusi di sini yang pertama, pertukaran sumber daya atau prosesor, pertukaran data, struktur geografis, penyederhanaan logik, moduler, reliable, biaya rendah. Kelemahan sistem terdistribusi di sini ada kelemahannya, yaitu biaya komunikasi, terus pemaduan yang sulit, dan yang terakhir pembuatan program yang lebih sulit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk presentasi terdistribusi di sini atau sistem tersebar. Saya Muhammad Mansur. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 menit 1 menit lagi.